manusia. Menjaga alam merupakan salah satu upaya penting agar kita sebagai manusia tetap bisa hidup lama. Alam yang rusak pastinya akan membawa dampak yang buruk bagi manusia. Pelestarian alam menjadi hal yang wajib. Kemudian konservasi lingkungan mencakup yang pertama ada pencadangan wilayah alami, yang kedua perlindungan spesies yang terancam punah, yang ketiga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang keempat rehabilitasi lingkungan yang rusak, yang kelima peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Nah, kemudian mengapa konservasi lingkungan itu penting? Karena melindungi keanekaragaman hayati, seperti konservasi membantu menjaga berbagai spesies tumbuhan, hewan yang penting bagi kesehatan ekosistem dan keseimbangan alam. Kemudian menjaga sumber daya alam. Konservasi memastikan ketersediaan sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah untuk generasi sekarang dan mendatang. Kemudian menanggulangi perubahan iklim. Konservasi hutan dan lahan basah membantu menyerap karbon dioksida dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat itu meningkatkan kesehatan manusia. Konservasi lingkungan yang sehat berkontribusi pada kesehatan manusia yang lebih baik dengan menyediakan udara bersih, air minum, dan makanan yang aman. Kemudian mendukung pembangunan ekonomi, dapat mendukung pariwisata dan penciptaan lapangan kerja di sekitar lingkungan. Kemudian jenis-jenis konservasi. Yang pertama itu konservasi in situ. Nah, konservasi in situ ini untuk melindungi spesies dan habitatnya di dalam liar. Yang kedua, konservasi ex situ untuk melestarikan spesies di luar habitat alaminya seperti kebun binatang dan kebun raya. Kemudian konservasi genetik, yaitu untuk melestarikan keanekaragaman genetik spesies seperti dengan menyimpan benih dan sampel jaringan. Kemudian konservasi landscape untuk melestarikan seluruh ekosistem dan proses ekologisnya. Kemudian konservasi laut, yaitu upaya untuk melindungi lautan dan sumber daya alamnya. Nah, sampai di sini apa sudah paham? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, Ibu ada tugas ya. Tugasnya berupa tugas kelompok. Dibentuk 3 kelompok ya. Iya, Bu. Nah, cara pengerjaannya kan ada nih permasalahannya, ada 4. Kalian itu buat apa yang menyebabkan peristiwa yang di atas itu terjadi. Ibu kasih waktu 4 menit ya. Bu, udah siap, Bu. Yang mungkin kawan-kawan yang siap dulu ya. Bu, ini dikumpul sama Ibu atau presentasi, Bu? Presentasi Baik. pemilihan setiap kelompok. Waktunya 1 menit lagi ya. Iya, Bu.
duluan, Bu. Ya boleh. Di depan atau di sini Bu? Di sini. Di Di sini aja Bu. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di mana di sini ada 4 gambar. Yang pertama permasalahannya adalah penebangan hutan. Di mana penebangan hutan ini dilakukan oleh manusia sendiri, yaitu untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum. Dengan penyebabnya itu mungkin hutan ini ditebang karena ingin membangun sebuah jalan ataupun membangun daerah untuk perumahan ataupun lainnya. Yang gambar kedua itu ada kebakaran hutan, di mana kebakaran hutan ini diakibatkan oleh manusia juga. Karena apa? Karena biasanya kebakaran hutan itu biasanya dampak penyebabnya itu adalah dari puting rokok yang dilempar secara sembarangan dan bisa menyebabkan kebakaran. Dan yang lainnya itu biasanya terjadi juga bisa karena akibat manusia membakar secara kecil-kecilan, namun akibatnya itu bisa terbakar secara luas. Yang ketiga itu penyebab banjir di Jakarta, di mana penyebab banjir di Jakarta ini ada kiriman hujan dari daerah Bogor, di mana daerah Bogor adalah daerah terjadinya hujan ataupun hulunya sungai dan hilirnya itu ke Jakarta, di mana Jakarta ini merupakan suatu kota yang sudah sangat maju, di mana pembangunannya sudah mewah dan megah, di mana drainasinya itu sudah kurang teratur. Oleh karena itu daerah resapannya itu sangat kurang di Jakarta dan bisa menyebabkan banjir. Yang gambar keempat itu merupakan longsor. Longsor ini akibat dari daerah resapan air yang sangat kurang, akibat dari penebangan hutan tersebut. Oleh karena itu jika hujan terjadi terus menerus, tidak ada tumbuhan yang menyerap, tidak ada akar tumbuhan yang menyerap air hujan, sehingga air hujan itu langsung masuk ke dalam tanah dan tanah menjadi kekuatannya jadi sangat lemah, sehingga tanah bisa terjadi longsor. Baik, terima kasih. Tangan